Alhamdulillah hada nalihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ihwatu fillah, setelah lama kita libur ya, 2 minggu ya, tidak terasa beresnya hari raya Idul Adha. Tentunya kita patut bersyukur ya bagaimana tentunya bisa melaksanakan dengan lancar. Dan untuk hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya pelajaran kita ihwatu fillah untuk hari ini, karena ada kendala gitu ya. Jadi kita hanya tadabbur Al-Quran saja yang insya Allah nanti di bulan Agustus dibikin buletin tuh ya, judulnya adalah doa solusi segala musibah gitu ya, senada mungkin ya, bagaimana saudara-saudara kita ya, termasuk dari kami pula tuh ya, guru-guru kami itu ya, tentunya mohon doanya supaya disembuhkan juga ya, pula juga yang terkena musibah, yang terdampak, yang terkena himpitan ya. Semoga Allah lapangkan kembali, Allah lancarkan kembali urusan-urusannya, hingga tentunya bisa merasakan kelancaran itu kembali. Nah, doa ya itu merupakan senjatanya orang-orang mukmin ya. Dan doa juga sebagai pelipur lara. Dan juga doa itu sebagai kekuatan. Dan banyak lagi sebutan dari doa itu ya gitu. Ya artinya dikala musibah yang belum usai beratnya bagaimana dirasakan, maka tentunya doa menjadi jalan yang terbaik. Dan itu pula diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'min ya, atau surah Ghafir ya, surah ke-40 itu ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, bagaimana Allah mengatakan ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan, niscaya aku ijabah untukmu ya. Jadi inilah bagaimana perintah berdoa ya. Karena itu kita sehari-hari ya, hidup kita itu diisi dengan doa ya gitu. Diisi dengan doa dan zikir ya. Kita naik kendaraan, keluar rumah berdoa ya gitu. Pulang berdoa lagi. Masuk masjid di sini berdoa lagi ya. Gitu ya. Udah kelewat doa. Ya.
keraku hilapnya sering banyak keluar, nanti harus doa lagi gitu. Saya itunya bapak-bapak itunya, Ustaz ulang dari doa masuk masjid gitu ya. Terus diterangkan ya. Ustaz ulang dari dikasih berapa kali ya tanya. Diulang. Nah ini ya. Jadi kalau nantinya tidak istiqomah atau tidak dawam, diawali dari sekarang ya, nanti lama-lama kelupaan ya gitu. Jadi kita sepanjang hari itu, sepanjang waktu ya, setiap menit, setiap detiknya itu adalah terus berdoa gitu ya gitu. Dalam sholat isinya doa gitu kan. Karena itu definisi sholat itu apa? Ad-du'a'u ya. Ad-du'a'u adalah doa ya. Jadi isinya hampir semuanya doa ya. Ya doa itu kan ada pujian ya, ada juga permintaan gitu. Panjang ya kalau dijelaskan. Dan apa munasabahnya doa dengan orang yang sedang kesulitan ya? Nah, ini ditemukan dalam surah Al-Anbiya ya gitu. Bisa dibaca 2 halaman. Tapi kalau 2 halaman panjang ting gitu ya. Beberapa ayat saja untuk hari ini ya. Kalau mau dibaca dari ayat 73 ya sampai ayat 80 sampai ayat 90 ya gitu. 2 halaman gitu ya. Itu lagi 2 halaman gitu ya. Dibaca gitu ya. Dibaca gitu. Apalagi kalau dilihat makna-maknanya ya luar biasa tuh ya. Ini sangat pas sekali gitu ya gitu. Bukan cocokologi ya gitu. Sebenarnya cocokologi gitu ya. Gitu ya. Ayat iya berhubungan dengan kejadian iya gitu ya. Sanes tuh. Berarti gitu ya. Cocokologi bisa namanya. Hari ini kita sedang di hadis ini gitu. Cocokologi gitu. Sama teranjenawenya. Terusan anjena gitu. Ini mah kita membahas ayat karena memang hubungan pula ya bagaimana saat itu para nabi kesulitan tuh ya gitu, gundah gulana, penyakit yang parah gitu ya gitu. Di antaranya dijelaskan, silahkan buka ayat ke 83 ya, surah Al-Anbiya ya, tentang Nabi Ayub. Mungkin kita udah pada tahu bagaimana penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub ya, yaitu penyakit kusta. Ada yang menyebutkan puluhan tahun ya. Yang saya baca di Hidayatul Insan 18 tahun. Luar biasa, 18 tahunnya kustanya. Kebayang gitu ya. 18 tahun. Kita kadang-kadang penyakit saminggu aja gitu ya. Kumaha gitu nyari puna gitu ya. Ya 18 tahun. Luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan puluhan tahun, tapi katanya 80 tahun ya gitu. Karena umur para nabi itu kan panjang tentunya gitu. Allahu a'lam. Jadi keterangannya ya lama gitu ya. Lama penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Sampai istri-istrinya ya. Banyak istrinya ya Nabi Ayub tuh ya gitu. Istri-istrinya minta cerai gitu ya. Cuman ada satu yang setia gitu ya. Ada satu yang setia dengan Nabi Ayub. Tentunya merawat gitu ya. Terus membersihkan ketika kotornya gitu ya. Bahkan kadang-kadang memandikan, memberi makan gitu ya. Itu udah kumaha penyakit ketumanya. Akhirnya ya cuma satu istri aja yang setia gitu. Dikala suaminya sedang penyakitan gitu. Aduh.
Makanya kalau bakti kita kepada orang tua yang sedang berpenyakit itu luar biasa tuh ya. Hanya sedang saat ini itu ya, gembiralah kalian tuh ya sebagai seorang anak ketika orang tua kalian berpenyakit ya, kemudian kalian berbakti dengan merawatnya, itu pahalanya besar tuh ya. Mungkin cuma bertahun-tahun tuh ya gitu. Nabi Ayub 18 tahun dirawat terus gitu ya. Iya kan, seberapa tahun tuh ya, kadang-kadang tuh ya. Terus kolot, stroke 2 kali. 5 tahun sudah dirawat, 5 tahun meninggal. Itu kan baru 5 tahun tuh ya gitu. Ini 18 tahun tuh ya. Bahkan puluhan tahun kadang disebutkan tuh ya gitu. Iya. Jadi harus gembira tuh ya tuh. Nah, dikala sedang penyakit yang luar biasa sulitnya itu ya dijelaskan dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadur. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha penyayang dari semua penyayang. Luar biasa. Allah itu maha penyayang dari semua yang penyayang. Ya, kasih sayang orang tua pada anaknya, kasih sayang hewan kepada anaknya tuh ya, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang Allah, kita sampai sekarang masih sehat, kemudian bisa bertatap muka ya, bagian bertatap maya gitu ya, bisa makan tuh ya, orang lain, saudara kita yang terdekat bahkan ya, sekitar kita mendapat penyakit, terpapar penyakit, kemudian juga ada yang meninggal. Kita sampai saat ini masih dikasih kesehatan. Coba, harusnya ini syukuri gitu ya. Jadi Allah itu maha penyayang dari semua yang penyayang. Coba, kadang disebut-sebutnya gitu ya di khutbah Jumatnya. Nih buat yang ikhwan tuh ya gitu, yang kemana kilap deh saya matara gitu ya. Depan yang teing. Segala puji bagi Allah katanya, yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah, inayah gitu. Ya Allah, kasih sayangnya tanpa batas gitu ya. Wadai katanya, ya gitulah gitu ya. Yang sayangnya ya gitulah gitu. Punya ting kasih sementara gitu ya. Jadi ya, jadi ini bagaimana di khutbah Jumat selalu disebutkan ya gitu, tapi kadang diulang-ulang wae, kurang disyukuri gitunya kasih sayang Allah tuh. Nah ini ya, Nabi Ayub segitu penyakitnya gitu ya, belasan tahun, puluhan tahun kan ya, disebutkan dalam beberapa riwayat ya, tapi masih bisa bersyukur tuh ya. Ya. Jadi kalau dikatakan ya dalam musibah itu kita sabar, tapi ada juga ruang-ruang untuk bersyukurnya. Nah, salah satunya kita juga kalau penyakit lihat saudara kita ya, apakah semenderita kita malah lebih gitu ya gitu. Nah itu ya.
Nah ini bagaimana Nabi Ayub. Dan bagaimana jaminan dari Allah. Dan balasannya adalah disebutkan ayat berikutnya, fastajabna lah fakasafna ma bihi min dur. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlah misahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikral abidin. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Jadi udah gede gitu ya, istisna gitu ya, sebagian gitu ya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan peringatan bagi semua yang menyembah kami, bagi para abidin, yang maksudnya para ahli ibadah. Nah itu pertama kisah Nabi Ayub. Warnanya dua ayatnya. Tuh yang berkenaan saja ini ayat 87, 88 surah Al-Anbiya ya. Sedikitnya. Nah sekarang tentang kisah Dzunnun ya, yaitu Yunus bin Matta ya. Tuh. Jadi sebutannya lah Dzunnun ya. Yunus orang tuanya Matta ya gitu. Sebenarnya Matta main MU ya. Ini Matta jam dahulu gitu. Kata Allah, wadannuni indahaba mughadiban fadanna alan naqdiru alaihi nada dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Dan ingatlah kisah Dzunnun atau Yunus alaihissalam ketika dia pergi dalam keadaan marah. Kenapa? Tidak diterima dakwah. Luar biasa. Ia mah tidak diterima dakwah, kabur gitu ya. Orang mah tidak diterima dakwah, tidak jadwal gitu ya. Beda gitu ya. Ia mah kabur gitu. Nah, Ustaz nih dakwah teh keras teuing. Anjing mah jadwal deh lah gitu. Kayak Jumatan mah dijadwal deh gitu. Masingan lah gitu. Ya mah kabur gitu ya. Nah, ini. Karena apa? Tidak diterima dakwahnya gitu ya. Kalau dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Jadi nyaman-nyaman we dah. Dakwah tidak diterima harus pindah we gitu ya ke negeri nu bisa saja menerima gitu ya. Tapi kenyataan justru lebih sulit lagi ya. Gitu. Akhirnya dia naik sebuah perahu ya. Naik sebuah perahu, kemudian juga ternyata perahunya penuh gitu. Sayembara kayak gitunya. Siapa yang kela. Siapa yang berhak untuk dijatuhkan ke air ya gitu, ke laut. Anak raja Nanti dijatuhkan ke laut. Nanti malah hilap deui gitu ya. Jatuhkan ke laut ya gitu. Di sayembara akhirnya Yunus yang akhirnya kena gitu ya. Jatuhkan aja ke laut. Dimakan ikan. Ikan paus. Di surat As-Saffat mah cenah diterangkan ya, di surat As-Saffat masih hirup cenah eta teh ikan teh gitu nya. Jadi laukna aya keneh gitu ya. Ulah alam saya mah temat sanes urusan temannya. Ini kitu aya di urusan gitu nya. Ya. Ikan yang memakan Nabi Yunus masih hidup atau tidak? Sanes urusan tamanya. Menjadi urusan mah hikmahna gitu nya. Ya mah kalau di urusan ikannya hidup keneh ternyata kumaha nya. Nah, ini diterangkan segala di urusan segala katanya. Emang nan pentingna katanya. Nah, itu jelema teh nya kadang-kadang katanya. Tagad teuing tafsiran ti mana katanya. Wallahu alam katanya. Katanya ada di surat As-Saffat gitu. Ya wallahu alam.
Nah itu. Jadi disitulah Nabi Yunus berdoa ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. Jadi dalam 3 kegelapan ya, kegelapan malam, kegelapan di dalam ikan tuh ya. Di antaranya juga maka dia berdoa ya, tidak ada ilah yang berhak selain Engkau ya. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka di ijabah juga fastajabna lah manajaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Tuh ditakdirkan katanya si Paulus nanti ngucurkeun gitu cai katanya keluar di Yunusna itu. Nah itu ya pertolongan Allah katanya, baik karena kesalahan atau tidak, yang merupakan ujian maksudnya ya, tetap pertolongan Allah dengan apa, doa kita gitu ya. Panjang deh sebenarnya namanya, nanti tinggal baca aja di YouTube aja tuh di bulletin aja kan kayak di print punya. Nah, itu saja dulu untuk yang bisa disampaikan karena harus ada urusan lagi ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi tentang hadis mungkin ya, atau nanti bisa di WA lagi ya. Insyaallah ya. Nah saya juga masih kadang-kadang urusan di sekolah luar biasanya gitu. Karena terus ngurusan aplikasi ngurusan aplikasi ya bisa sampai 4 jam, 5 jam. Itu aplikasi gitu ya. Online aku. Apa pakai aplikasi atau kayak Zoom, pakai website luar biasa. Ya segitu dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.